Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelas TS2 akan memaparkan mengenai tugas besar perencanaan jembatan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada saya, dan ada Mofredi Muiz, NPM 52, dan ada Rifan Septian, NPM 61. Next. Apa sih? Kemudian ada latar belakang dari perencanaan jembatan sendiri. Yang pertama, jembatan sendiri merupakan suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan. Sungai Serayu menyandang status sebagai sungai terpanjang dan terluas di Jawa Tengah. Sungai ini melintasi 5 kabupaten, diantaranya yaitu Kabupaten Banjarnegara. Keberadaan Sungai Serayu menjadi ikon Banjarnegara karena sebagian besar alirannya berada di kawasan tersebut. Gumiwang merupakan desa di Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, di mana batas sebelah utara desa Gumiwang merupakan desa Luwung, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Jarak antara dua desa ini yang menghubungkan antara dua kecamatan dipisahkan oleh adanya Sungai Serayu. Untuk mengakses dua kecamatan ini, saat ini masyarakat menggunakan akses melalui jembatan gantung yang merupakan jembatan gantung sepanjang 60 meter dengan lebar 1 meter yang hanya dapat diakses melalui sepeda motor untuk mobilisasi keseharian warga. Dari persoalan di atas, kemudian menginspirasi kelompok kami untuk membuat desain dan perencanaan jembatan dengan konsep dan tujuan untuk mempermudah mobilitas, transportasi, dan akses masyarakat sebagai penghubung antara dua kecamatan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Jembatan yang kami rencanakan adalah Jembatan Cokrowerkudara. Next. Selanjutnya yaitu ada alur perencanaan Jembatan Cokrowerkudara. Ada 4 proses, yaitu ada proses analisis, ada output hasil, evaluasi, kemudian ada input data. Next. Selanjutnya yaitu ada pembebanan jembatan. Pertama ada beban terbagi rata atau BTR dengan bentang jembatan total panjang 210 meter yang dibagi menjadi 3 section, maka menghasilkan nilai Q sebesar 6,4286 kPa. Kemudian ada beban garis terpusat atau BGT dengan ditentukan besarnya intensitas P adalah 49 kN per M. Kemudian untuk beban pejalan kaki atau TP sebesar 5 kPa di atas trotoar. Kemudian untuk beban rem atau TB dengan 25% dari berat gandar truk desain, 5% dari berat truk rencana, ditambah beban lajur terbagi rata, BTR, dan konversi beban terbagi merata, menghasilkan nilai gaya rem yang terbesar yaitu 272,5011 kN. Untuk beban angin ditentukan 4,4 kN per mm pada bidang tekan, sedangkan untuk bidang hisap sebesar 2,2 kN per mm. Next. Dari perhitungan pembebanan jembatan yang sudah disebutkan, menghasilkan rekapitulasi pembebanan jembatan sebesar beban mati dengan beban struktur tetap atau MS, nilainya itu ada otomatis disab. Kemudian untuk beban mati tambahan atau MA, untuk lapisan aspal dan overlay 1,1 kN per M pangkat 2. Kemudian untuk beban lajur D atau TD, untuk BTR sebesar 6,4286 kN per M kuadrat, untuk BGT 49 kN per M kuadrat, untuk beban rem atau TB sebesar 272,5011 kN, untuk beban pejalan kaki atau TP 5 kN per M kuadrat, kemudian untuk beban angin angka tekannya sebesar 4,4 N per mm, untuk angka hisapnya 2,2 N per mm.
Next. Kemudian untuk sistem strukturnya, pada perencanaan jembatan ini menggunakan material sebagai berikut. Untuk profil baja, digunakan IWF BJ37 dengan nilai FU 370 MPa, FY 240 MPa, lantai kendaraan sebesar untuk plat beton tebalnya 20 cm dengan nilai FC 30 MPa dan tulangan FY 400 MPa dengan berat isi beton 23 kN per M kubik dan sambungannya digunakan yaitu menggunakan baut dengan mutu A325 dengan diameter 7-8 inci. Kemudian untuk baja IWF menggunakan beberapa tipe atau ukuran, di antaranya yaitu IWF 700.300.13.24, IWF 400.400.13.21, IWF 300.300.10.15, dan IWF 200.200.8.12. Next. Untuk spesifikasi jembatan, yaitu untuk jenis jembatannya yaitu digunakan jembatan rangka dengan lebar jembatan sebesar 11 meter, lebar lantai trotoar 2 kali 1 meter, tinggi jembatan 8,2 meter, tebal plat lantai 0,2 meter, tebal aspal plus overlay 0,05 meter, bentang jembatan 70 meter untuk tiap section. Kemudian untuk tumpuan jembatan, tumpuan sendirol, dan untuk rangka jembatan menggunakan jenis tipe jembatan truss. Next. Selanjutnya yaitu ada filosofi jembatan. Filosofi jembatan sendiri berasal dari nama jembatan, yaitu Jembatan Cokro Berkudoro, di mana nama jembatan diambil dari nama pahlawan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan syarikat Islam. Raden Haji Omar Said, Cokro Aminoto dijuluki sebagai raja tanpa mahkota di Banjarnegara. Dari nama Cokro ini diharapkan bisa menjadi ikon dan ciri khas dari Kabupaten Banjarnegara. Filosofi jembatan juga ada pada bentuk dari jembatan yang memiliki 5 pasang sayap kecil yang melambangkan jubah dari kesatria Pandawa. Nama Berkudoro diambil dari salah satu kesatria Pandawa yang dikenal sebagai kesatria yang kuat dan gagah. Diharapkan jembatan Cokro Berkudoro ini menjadi jembatan yang kuat dan kokoh seperti kesatria Pandawa. Next. Berikut merupakan bentuk permodelan dari jembatan yang telah dimodelkan dengan software SAP 2000. Next. Baik, saya lanjutkan. Kemungkinan Saudara Vina merupakan permodelan struktur dari SAP 2000. Outputnya yang paling salah satu dokumentasi outputnya dari SIR 22 dengan case pembebanan kuat 1. Bisa dilanjutkan, Saudara Vina? Iya, bisa. Next. Ini merupakan output dari SAP juga, dan ini merupakan screenshot dari tampilan SAP untuk SIR 3-3. Next. Dan ini merupakan tampilan dari torsion diagram. Next.
Ini juga merupakan salah satu SS dari torsion diagram. Kemudian ini ada tampilan dari momen 2 strip 2. Ini merupakan tampilan dari momen 3 strip 3. Next. Dan ini merupakan tampilan dari axial force. Next. Dan ini juga merupakan tampilan dari axial force. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya ini ada perhitungan struktur. Berikut merupakan hasil run analisis dari SAP 2000. Ini pada tampilan berikut tertera yaitu joint displacement. Untuk lanjutannya itu ada di tabel analisis yang telah diupload. Dan selanjutnya ada tampilan dari object and element join. Next. Kemudian ada tampilan dari objects and elements link. Selanjutnya ada tampilan dari assembled join meshes. Kemudian ada base reaction. Terus kemudian ada element deformation links. Kemudian ada element force, area cells. Next. Selanjutnya ada tampilan dari element force, frames. Kemudian ada element force links. Kemudian ada elemen join force areas. Kemudian ada tampilan dari elemen join force frames. Dan yang terakhir ada elemen join force links. Kemudian desain komponen dan sambungan. Sambungan yang digunakan adalah berupa baut. Digunakan ukuran diameter baut 7/8 inch dengan mutu A325 dan mutu baja BJ55. Kemudian metode konstruksi. Pada perencanaan jembatan Sukrowerkudara ini menggunakan metode semi cantilever. Semi cantilever adalah suatu sistem perakitan jembatan rangka baja yang dilakukan tanpa alat penyangga atau perancah, tetapi merupakan sistem pemasangan komponen per komponen yang dipasang setempat secara bertahap mulai dari abutment atau pilar hingga posisi akhir atau abutment atau pilar berikutnya dengan cara penambahan dan pemasangan masing-masing komponen pada sebagian bentang yang telah dipasang sebelumnya, hingga membentuk cantilever yang bergerak segmen demi segmen menuju ke perletakan jembatan berikutnya. Next. Dan pelaksanaan perakitan jembatan. Secara ringkas, pelaksanaan perakitan jembatan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar perakitan statis, awal adalah pembuatan satu rangkaian bentuk frame segitiga awal tepat setelah susunan rangka penghubung. Tentunya dapat dimulai dengan pemasangan batang diagonal pada sambungan J1, di mana
plat sambungan sudah terpasang terlebih dahulu. Setelah kelengkapan sambungan sudah terpasang, semua pada J1, maka baut dapat segera dimasukkan dan diputar dalam kondisi sementara sehingga batang diagonal masih mudah diatur posisinya. Dan langkah kedua, pasang batang datar tepi atas pada plat-plat buhul dan plat penyambung bagian bawah pada titik sambungan J1 yang telah selesai sebelumnya. Selanjutnya langkah ketiga, rakit dan pasang 2 batang diagonal berikut plat penyambung buhul termasuk plat penyambung batang diagonal yang sudah ditandai bersama-sama sehingga membentuk rakitan V terbalik. Kemudian langkah keempat, pasang batang datar tepi bawah, kemudian di antara plat buhul pada bagian pertemuan J3 yang telah selesai sebagian. Selanjutnya langkah kelima, pasang ikatan angin batang atas dan hubungan pada pertemuan di J1 dan J4 saling menyilang. Jalan kerja dari kayu dapat dipasang pada gelagar melintang batang atas dan rangka pengangkat dipindahkan satu panel berikutnya, dipasang dan diikat kembali. Dan langkah ke-6, ulangi langkah ke-1, kemudian selesaikan titik buhul J3. Selanjutnya langkah ke-7, ulangi langkah kedua, dan lanjutkan tahapan perakitan seperti sebelumnya. Dan langkah ke-8, pasang pengikat sementara pada bagian bawah. Pada saat pemasangan cantilever, pengikat saling sementara harus dipasang pada bagian bawah batang di setiap ujung batang yang disesuaikan jalurnya. Dan langkah ke-9, pengangkatan dan pengangkutan komponen-komponen dari tempat penumpukan ke tempat pemasangan perlu dilakukan selama proses pemasangan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam sarana atau metode tergantung dari keadaan lokasi. Dan langkah ke-10, lendutan cantilever dan pembatasan badan rangka jembatan akan melendut secara elastis sebagai akibat adanya cantilever dan bentang pemberat juga akan melendut dan akan menambah besar lendutan pada bagian ujung bentang yang sudah dikerjakan. Kemudian langkah ke-11, baja penopang atau stringer dan plat lantai baja sebelum rangka jembatan selesai terpasang atau sebaiknya didongkrak turun lebih dahulu. Batang penopang dan panel lantai profil baja tidak dapat dipasang. Lepaskan pengikat sementara batang bagian bawah bagian sebelum pemasangan batang penopang dan dudukan. Kemudian manajemen pemeliharaan jembatan. Manajemen pemeliharaan jembatan dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi jembatan beserta elemen dan pelindung yang terpasang di jembatan tersebut agar dapat berfungsi sesuai rencana serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak sehingga mencapai ataupun melebihi umur rencana yang telah ditentukan dan akan memberikan nilai lebih berkaitan dengan kualitas jembatan dan juga keamanan bagi pengguna. Dalam metode perawatan dan pemeliharaan jembatan ini diambil berdasarkan beberapa peraturan Kementerian PU atau Pekerjaan Umum, memuat secara umum tata cara perkuatan struktur jembatan rangka sehingga dapat mengembalikan kapasitas jembatan mendekati kondisi semula dengan tindakan yang paling tepat, efektif tanpa merubah desain awal dan spesifikasi yang ada. Acuan normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Jalan SKSNI T03 2005, perencanaan struktur baja untuk jembatan SKSNI T02 2005, pembebanan jembatan, dan SKSNI T12 2004 untuk perencanaan struktur beton dan jembatan. Terus selanjutnya pemeriksaan jembatan. Pemeriksaan jembatan adalah salah satu komponen dalam sistem informasi manajemen jembatan yang terpenting. Hal ini merupakan suatu yang pokok dalam hubungannya antara keadaan jembatan yang ada dengan rencana pemeliharaan atau peningkatan dalam waktu mendatang. Pemeriksaan jembatan mempunyai beberapa tujuan yang spesifik, yaitu A. Memeriksa keamanan jembatan pada saat umur layanan, B. Menjaga terhadap ditutupnya jembatan, C. Mencatat kondisi jembatan pada saat tersebut,
D. Menyediakan data bagi personil perencanaan teknis, konstruksi, dan pemeliharaan. E. Memeriksa pengaruh dari beban yang bekerja di atasnya. F. Memantau keadaan jembatan secara jangka panjang. Dan G. Menyediakan informasi mengenai dasar daripada pembebanan jembatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kuantiti dan biaya. Berikut merupakan rekapitulasi rincian anggaran biaya. Yang pertama ada pekerjaan persiapan dengan nilai sekian, pembuatan konstruksi jembatan dengan nilai sekian, utilitas jembatan dengan nilai sekian, dan jumlah harga pekerjaan dengan total sekian, dengan PPN 10% menjadi sekian, dan total pekerjaan menjadi sekian, yang dibulatkan menjadi sekian. Untuk harga jembatan per meternya, yaitu biaya konstruksi per panjang jembatannya, yaitu terbilang sebesar Rp106.553.776 per meter larinya. Berikut merupakan rencana anggaran biaya yang sudah dijabarkan, meliputi biaya persiapan atau pekerjaan persiapan, selanjutnya pekerjaan konstruksi jembatan, yang selanjutnya pekerjaan utilitas jembatan. Untuk harga satuan upahnya menggunakan harga sebagai berikut. Selanjutnya untuk harga satuan bahannya menggunakan harga sebagai berikut. Untuk detail sambungannya bisa dilihat seperti gambar berikut, yaitu detail sambungan 1 pada pojok menggunakan bajai dengan baja IWF BJ 37 400-400-1321 dengan baut AS 325 diameter 7/8 inch dengan plat buhul setebal 5 mm. Berikut adalah detail sambungan 5, 6, dan 7. Selanjutnya detail sambungan 8, 9, dan 10. Untuk masing-masing isiannya digunakan 4x4. Berikut merupakan rekapitulasi inti gaya dalam dengan nilai maksimum dan minimumnya. Untuk nilai P atau beban aksialnya, nilai maksimumnya mencapai 1.932,967 kilonewton. Untuk minusnya atau ke arah bawahnya yaitu untuk ke arah bawah yaitu P 957,547 dan seterusnya. Ada juga gaya geser di V2 atau pada bidang lintang 2 dan gaya geser pada V3 atau pada sumbu ketiga. Untuk M2 juga momen pada bidang 1 sampai 3 terhadap sumbu kedua, dan untuk M3 merupakan momen terhadap sumbu ketiga yang dijabarkan sebagai berikut untuk nilai maksimum dan minimumnya. Selanjutnya yaitu rekapitulasi perhitungan volume dari bahan di RAB tadi, dari plat buhul tipe 1 sampai 20. Ini tipenya kita buat dari pojok sini 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 20 di tengah. Dan setelah di tengah, ini adalah 2 kali lipat dari istilahnya di tengah itu mirror dari setelahnya. Dengan total 9171, sekian kilogram untuk plat buhulnya atau sambungannya. Selanjutnya ada jenis batang yang digunakan yaitu batang IWF tipe 200-208-12 dengan volume sekian, batang IWF 300-310-15 dengan volume sekian, batang IWF 400-413-21 dengan volume sekian, batang IWF 700-313-24 dengan volume sekian. Dan untuk tipe siku atau 2L-nya dengan volume sekian juga. Selanjutnya untuk plat beton
Untuk plat beton, untuk plat lantainya, yaitu dengan volume 1.386 meter kubik untuk plat beton kedua atau trotoarnya dengan volume 252 meter kubik. Untuk tulangannya menggunakan D20 pada lantai jembatan dan trotoar. Untuk pada lantai jembatan, total panjangnya sekian, dengan berat jenis sekian dan volume sekian. Ini dengan sambungan tulangan atau SNI sambungan tulangan menggunakan 40D. Jadi tiap sambungan batang dengan batang lain menggunakan 40D. Terdapat total volume yaitu 9.667, sekian kilogram. Sorry. Untuk jumlah bautnya juga sekian. Untuk railing jembatan dari totalnya panjang per bentangnya atau per segmennya yaitu 70 kali 2, yaitu 140, kita kalikan 3. Jadi 3 segmen. Menghasilkan volume 420 meter lari. Untuk penerangan juga sama, kita menggunakan sekian dengan total panjang sekian dengan volume sekian. Jadi di jembatan ini penerangannya kita menggunakan per 10 meter lari kita gunakan 1 buah lampu atau penerangan. Untuk lantai jembatannya ada lantai memanjang melintang dengan jumlah sekian. Untuk trotoarnya dengan memanjang dan melintang dengan jumlah sekian dari yang backup volume sebelumnya tadi di lantai dan trotoar. Selanjutnya merupakan hasil 3D rendering dari jembatan Cokro Werkudara yang telah kita buat. Berikut merupakan tampak sampingnya. Berikut merupakan tampak depannya dan tampak samping bawahnya juga. Baik, saya lanjutkan untuk kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya jembatan adalah struktur konstruksi yang meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang lebih rendah, misalnya sungai, jurang, danau, irigasi, rel kereta api, maupun jalan raya. Jembatan Cokro Werkudara yang memiliki bentang 210 meter dengan struktur rangka atas merupakan jembatan yang dirancang sepanjang 60 meter dengan lebar 1 meter yang hanya dapat dilalui sepeda motor untuk mobilisasi keseharian warga kecamatan di Purwanegara dan Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Konsep perencanaannya adalah jembatan memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi, ekonomis, efektif dalam pengerjaannya, serta tetap bernilai estetik yang tinggi. Perencanaan jembatan Cokro Werkudara ini dimodelkan menggunakan software bantu SAP 2000, dan perencanaan jembatan Cokro Werkudara ini diharapkan dapat memiliki nilai guna yang tinggi di berbagai sektor dan dapat mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk sarannya, perencanaan jembatan harus direncanakan dengan memperhatikan keadaan batas dan kondisi aman yang disyaratkan untuk mencapai target pembangunan, keamanan, aspek layanan dengan memperhatikan kemudahan inspeksi, faktor ekonomi sosial lingkungan, dan estetika. Perencanaan harus berdasarkan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Oke, untuk quotes hari ini, tetaplah semangat walaupun harimu berat. Terima kasih dari kelompok 2 jembatan analisis struktur jembatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.